Selanjutnya kita akan mereview fixed bed reactor untuk non-catalytic case ya. Jadi di sini fixed bed non-catalytic reactor can be used for the gas liquid or liquid solid reaction. Jadi contohnya untuk gas solid reaction gitu ya. Ini hidrogen sulfida ini dapat di remove dari fuel gas dengan direaksikan dengan ferric oxide ya, dengan ferric oxide. Jadi di sini reaksi yang berlangsung Fe2O3 ini bentuknya padatan direaksikan dengan gas H2S menjadi Fe2S3. Jadi di sini ferric sulfide tambah dengan air. Lalu ferric sulfide ini dioksidasi dengan oksigen dibakar, ini menghasilkan Fe2O3 ya. Jadi ini bisa kita contoh aplikasi untuk non-catalytic reactor ya, dilangsungkan dalam fixed bed. Jadi ini gas liquid. Untuk contoh gas liquid ini hidrogen sulfide dan karbon dioksida, hidrogen sulfide dan karbon dioxide itu dapat di-remove dari natural gas dari gas alam dengan direaksikan dengan monoetanol amin pada suatu absorber. Jadi ini contohnya ya. Lalu modifikasi yaitu ada yang kita kenal dengan moving bed reactor. Jadi perbedaannya dengan fixed bed, ini solid particle atau katalis atau reaktannya itu bergerak ya, jadi continuously feed and withdrawn. Lalu gas flow-nya ini dijaga gitu ya, supaya dia bisa memfasilitasi dia movement dari partikel itu sendiri ya di dalam moving bed reactor. Ini contoh-contoh moving bed reactor gitu ya, untuk catalytic cracker ya, untuk cracking, jadi untuk perengkahan. Lalu untuk direct oxidation ya, oksidasi langsung. Nah, ini beberapa problem pada fixed bed reactor. Ini akan menyebabkan terdepositnya produk karbon ya pada katalis, dan ini akan menyebabkan deaktivasi yang cukup cepat pada katalis yang digunakan ya. Karena itu untuk memaintain production capacity, dia itu harus dibakar ya, harus di burn off, jadi supaya melepaskan si karbon itu ya, lepas dari katalis. Dan ini regenerasi ini memerlukan switching ya, switching reaktor gitu ya, terpisah dari produksi. Dan ini tentunya untuk itu gitu ya, harus mensirkulasi gitu ya, katalis gitu ya. Jadi harus kita menyediakan dari suatu unit regenerator ya, di mana kita bisa burn off si katalisnya sehingga bisa kita meremove si karbonnya atau poknya tersebut. Dan setelah kita regenerasi, kita kembalikan lagi ke reaktor untuk digunakan sebagai katalis kembali. Makanya gitu ya, untuk itu kita dikembangkan yang namanya fluidized bed reactor. Jadi di sini fluidized bed ini diisi oleh partikel-partikel yang lebih halus, jadi lebih kecil dari 500 mm, dan ini tersuspensi. Jadi ini sekarang unggunya bergerak gitu ya, karena adanya fluid yang dimasukkan, entah itu berupa gas maupun liquid ya. Dan fluidized bed ini tentunya dia memprovide properties good mixing gitu ya. Jadi mixing propertiesnya itu lebih bagus dibandingkan dengan fixed bed reactor, karena si partikelnya itu ikut bergerak gitu ya, terfluidakan, dan itu menyebabkan temperaturnya uniform. Jadi biasanya pada suatu fluidized bed kita asumsikan temperaturnya itu mendekati kondisi yang isothermal atau yang uniform. Jadi ini fluidized bed reactor sudah banyak ditemukan pada banyak proses yang melibatkan reaksi eksotermik yang memerlukan pengendalian temperatur yang sangat akurat ya. Jadi ini ada beberapa contoh 3 reaksi di sini: oksidasi dari naphthalene to phthalic anhydride, lalu ada oxidation dari propylene menjadi acrylonitrile, oxychlorination dari ethylene menjadi ethylene dichloride. Dan ini turbulensi yang tinggi, derajat turbulensi yang tinggi ini bisa menyebabkan koefisien perpindahan panasnya lebih besar ya, jadi lebih efektif dibandingkan yang kita peroleh di fixed bed reactor. Dan ini beberapa fenomena yang terjadi pada kondisi fluidized bed gitu ya.
Ini kondisi fixed bed, ya, di mana unggunnya masih diam, gitu ya. Dan waktu kita menambah fluid velocity, gitu ya, ini kita tambahkan terus. Ini ada suatu titik yang namanya kecepatan minimum fluida, ya, yang menyebabkan si bednya itu mulai terfluidakan. Jadi ini range di mana si bednya itu mulai terfluidisasi, ya. Lalu kalau misalkan fluid velocity ini kita tambah, gitu ya, tentunya nanti akan menyebabkan yang namanya eutrotriasi, gitu ya. Ini padatan katalis itu akan terbawa pada aliran keluar, dan tentunya ini tidak kita inginkan, ya, karena biasanya katalis ini kita gunakan kembali, ya. Jadi di sini kita harus batasi ini batas-batas fluid velocity-nya, ya, antara batas minimum dan batas atasnya ini. Dan ini contoh fast fluidized bed reactor. Jadi kecepatan fluidisasi sangat tinggi. Jadi ini menyebabkan entrainment dari solid particles, ya. Karena itu diperlukan penambahan press katalis, ya, untuk menggantikan katalis yang terbawa tadi. Aplikasi untuk fast fluidized bed ini contohnya pada Fischer-Tropsch sintesis hidrokarbon, ya, sintesis hidrokarbon dari CO dan H2. Jadi fotosintesis gas, ya. Ini pneumatic transport reactor, ya. Ini fluid velocity considerably greater than the terminal velocity of the particles. Jadi ini semua partikel terentrain, ya. Jadi vesselnya itu sangat tinggi, ya. Tidak ada solid recirculation. Process stream is extremely dilute in the solid particles because of the high volume gas passing through the bed panels.